Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu aplikasi dari teorema utama homomorfisme grup dan biasa kita kenal dengan teorema isomorfisme grup yang kedua. Jadi langsung saja untuk yang TUHG yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu biasa kita sebut dengan teorema isomorfisme grup yang pertama. Nah, otomatis ya karena ada yang pertama, ada yang kedua, dan juga ada yang ketiga. TUHG ini bisa kita aplikasikan dalam pembuktian yang teorema isomorfisme kedua dan ketiga. Jadi yang kedua, bagaimana dengan bunyinya? Kalau kita menilik ke Z lagi ya, jadi kita sudah tahu kalau Z terhadap penjumlahan itu merupakan grup, dan 2Z itu merupakan subgrup dari Z. Nah, tidak hanya ini, 3Z itu juga merupakan subgrup dari Z, dan ini karena ingin kita buat grup faktornya, jadi kita ada penekanan 3Z di sini merupakan subgrup normal ya, meskipun yang 2Z juga iya. Nah, kita bisa lihat ketika kita jumlahkan 2Z plus 3Z, ini jadi apa? Ya kalau kita lihat kan otomatis ya semua bilangan itu dapat direpresentasikan dalam 2 kali sesuatu ditambah 3 kali sesuatu kan. Karena kita tahu FPB dari 2 dan 3 ini kan 1 kan. Berarti kan ya jumlahan ini 2Z plus 3Z ini akan jadi Y sendiri. Jadi 1 kali Z itu kan Z. Jadi akan jadi semuanya. Nah, bagaimana dengan irisannya? Kalau kita iriskan 2Z dan 3Z ini, yang kelipatan 2 sekaligus kelipatan 3. Ya, otomatis kita punya dia kelipatan 6 kan. Dan ya ini pasti merupakan subgrup normal dari 2Z ya. Karena kalau kita punya ini diiriskan, ya pasti dia jadi subgrupnya dari yang masing-masingnya ini kan. Nah, kita bisa membentuk beberapa grup faktor di sini, yaitu yang pertama adalah kalau kita punya di sini 2Z plus 3Z, kita perkan dengan 3Z. Ini kan kita punya Z per 3Z kan, karena yang ini itu kan sama dengan Z ya. Jadi kita punya Z per 3Z, isinya ada 3. Di sisi lain, kalau kita buat yang kedua, di sini 2Z kan, jadi kita punya 2Z iris 3Z itu subgrup normal dari 2Z. Berarti kan kita punya subgrup grup faktor ini. Dan kalau kita bentuk 2Z per 6Z itu isinya ada 3 juga. Nah dari sini patut diduga kan mungkin tidak kita membentuk suatu isomorfisme dari yang pertama ini, grup faktor pertama ini yang atas dengan yang bawah kan. Karena seolah-olah seperti kalau kita bentuk pemetaan, ini kan, ini 0 plus 3Z, bisa kita bawa ke 0 plus 6Z. Terus yang 1 plus 3Z, bisa kita bawa ke plus 2 plus 6Z. Dan 2 plus 3Z, kita bawa ke 4 plus 6Z. Jadi kita punya pemetaan dari 2Z per 3Z, 2Z plus dulu ya. Jadi kita punya 2Z plus 3Z, terus perkan dengan 3Z, kita bawa ke 2Z per, kita punya di sini 2Z iris 3Z, ya kan. Nah, kita patut menduga nih, apakah ada isomorfisme di antara mereka ya. Jadi apakah 2 ini isomorfis? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Tetapi ada 2 kemungkinan yang untuk memandangnya. Kalau kita ingin menggunakan teorema utama homomorfisme grup, itu kan kita ya bentuk ini kan. Jadi G ke G aksen, kita bentuk F-nya itu epimorfisme,
dan nah kita buat G per N, dan N-nya ini kita pastikan dia akan sama dengan kernel dari F. Jadi kita akan bisa peroleh suatu isomorfisme dari G per N ke G aksen. Jadi isomorfismanya dari bawah ini, yang G per N ini ke G aksen. Oke. Nah, pertama kita bisa pandang G-nya ini kita ambil sebagai G-nya ini 2Z. Terus G aksennya yang kita ambil ini ya. Jadi ini G aksen ya. Otomatis N-nya ini apa? Ya N-nya ini yang 6Z, ya kan? Nah, kita bentuk seperti itu berarti kita perlu membentuk epimorfisme group. Jadi dari mana? Dari G ke G aksen. Berarti kan kita bentuk dia dari 2Z ke grup faktor ini. 2Z plus 3Z per 3Z. Dan kalau kita bentuk seperti ini. Nah, idenya bagaimana? Yang paling sederhana. Kalau kita punya di sini kelipatan 2. Yang kanan itu ada suatu kelas. Ya sudah dibawa ke kelas yang memuat dia saja. Jadi A ini dibawa ke A plus 3Z yang ada di sini. Dan perhatikan bahwa A-nya ini anggota 2Z ya. Jadi itu. Dan bisa kita tunjukkan bahwa F ini merupakan epimorfisme group. Cara menunjukkannya bagaimana? Ya pemetaan, ya kan? Tunjukkan F pemetaan. Ini jelas ya, kalau kita punya A sama dengan B, ya jelas kita punya A dikurang B, itu kan ini ya, jadi 0 ya. Dan dia pasti anggota 3Z, ya kan? Ini jelas, jadi kita punya A plus 3Z sama dengan B plus 3Z. Ini yang ingin saya arah ya, 3Z. Terus home-nya bagaimana? Home-nya ya berarti kita tunjukkan kalau kita punya jumlahan, jadi F dari A plus B. Dari sini kan jelas ya, dia akan jadi A plus 3Z ditambah dengan B plus 3Z. Jadi jelas dia home. Terus injektifnya satu-satunya berarti kan ya kalau FA sama dengan FB berarti kita peroleh di sini ya. FA sama dengan FB artinya kan F3 F injektif, FA sama dengan FB artinya kan A dikurang B anggota 3Z. Padahal AB-nya itu ya dua-duanya kelipatan 2 kan. Berarti mau nggak mau apa? Jadi kalau kita punya seperti ini, injektif maaf. Jadi surjektifnya ya. Jadi kita hanya perlu menunjukkan F-nya surjektif. Jadi epimorfisme. Jadi epinya jelas ya. Karena kan kita punya di sini kan hanya ada berapa? Ini Z per 3Z hanya ada 3 dan bisa kita list saja. Jadi semuanya pasti tercover ya. Jadi tidak ada lubang di kodomennya kan. Otomatis ya kita punya F-nya ini epimorfisme group. Terus yang keempat adalah tunjukkan kernel F-nya itu 6Z. Jadi ya kernel F 6Z, bagaimana cara menunjukkannya? Ya semua yang ada di sini, jadi dia kelipatan 2, ya kan? Jadi kita punya FA ini sama dengan 0. 0-nya ini adalah 0 plus 3Z, ya kan? Jadi yang dibawa ke 0 ini siapa? Ya kalau A-nya ini kelipatan 2 dan di sini kita memaksa dia harus kelipatan 3, ya mau tidak mau A-nya harus anggota 6Z. Ya kan? Dan ini kita bisa, itu idenya ya. Jadi kita bisa menggunakan kesamaan lah untuk semuanya. Jadi dituliskan secara lebih rapi juga bisa kan. Jadi kernel F sama dengan bla 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 kan. Nanti kita peroleh semuanya akan ya hubungannya ini sama dengan, dan terakhir kita dapatkan kernel F sama dengan 6Z. Jadi kita bisa peroleh diagram ini. Jadi kita punya F-nya dari 2Z ke kanan, ya kan?
Ini F-nya. Terus ini ke bawah, dan ternyata yang ini merupakan kernelnya, kernel dari F. Berarti kan F aksen kita ini merupakan suatu epimorfisme kan. Nah, yang kedua, kita juga bisa memandang G-nya ini sebagai yang 2Z plus 3Z. Jadi diperhatikan di sini berbeda ya, karena kan kita punya dua buah grup faktor kan. Jadi kita bisa lihat ya satu sisi dan sisi yang lainnya. Terus G aksennya dari ini 2Z per 6Z. Jadi 6Z ini kan yang irisannya tadi ya. Dan N-nya ini kita bisa tunjukkan 3Z. Jadi kalau kita bentuk seperti ini, terus mau menunjukkan epimorfisme, nah kita definisikan F-nya terlebih dahulu kan. Jadi ini ya, ada typo sedikit, jadi in-nya ini terlalu banyak ke double. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita membentuk 2Z plus 3Z ke sini ya. Tunjukkan F-nya epi dan tunjukkan ini adalah kernel dari F. Nah, cara menunjukkannya bagaimana? Sama persis seperti tadi kan. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah yang di sini yang sama kan. Jadi dua buah ini sama, tunjukkan bahwa hasil petanya juga sama ya. Jadi ini idenya adalah ya kalau kita punya di jumlahan sini, nah kita petakan yang A plus B ini ke A plus 6Z. Jadi bisa kita tunjukkan ya kalau misal ini ya, kita punya A plus B sama dengan C plus D, di mana A-nya ini 2Z, di sini 3Z, ini 2Z, ini 3Z, benar-benar sama kan. Berarti kan ya hasil petanya nanti di sini juga pasti akan sama ya. Jadi A plus 6Z ini akan sama dengan C plus 6Z. Jadi dia merupakan pemetaan. Home-nya juga jelas karena kalau kita jumlahkan kan yang bagian 2Z dengan yang 2Z kan. Dan ini ya menggunakan sifat yang ada di grup faktor di sini. Ini jelas dia home. Dan yang ketiga surjektifnya bisa kita list. Nah, yang keempat biasanya yang agak-agak ini ya, tricky, itu membuktikan kernelnya. Jadi kernel F itu kan intinya semua yang ada di sini Z atau yang ada di ini ya 2Z plus 3Z sedemikian hingga apa? Atau X saja, dimana fx-nya ini jadi 0 ya. 0 itu kan berarti 0 plus 6z ya. Berarti kan ininya kelipatan 6. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya itu adalah misalkan x-nya sama dengan a plus b, ini yang di 2z, yang ini di 3z ya kan. Dan fx-nya itu kan kita ambil bagian a-nya saja kan. Jadi dia anggota 2z, tapi nanti kita inginkan, nah ini dia anggota 6z ya kan. Berarti mau tidak mau apa? Kalau kita lihat seperti ini ya mau tidak mau a-nya harus kelipatan 3 supaya ya awalnya kita punya a-nya hanya kelipatan 2 kan. Supaya jadi kelipatan 6 ya dia harus plus kelipatan 3. Makanya kita peroleh kernel F ini sama dengan 3Z. Nah, dari sini berarti kan dari teorema utama homomorfisme grup kita punya F aksen kita ini adalah suatu isomorfisme grup. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kalau kita bentuk F-nya ini, jadi kalau pakai asumsi 1 ya, kita peroleh FA-nya ini, F-nya home, terus kernel F-nya 6Z. Jadi kita peroleh ini ya. Jadi untuk detailnya tadi sudah sempat dibahas. Nah, ini bukti home-nya, well define-nya sudah ada. Jadi sederhana well define-nya. Terus untuk bukti home-nya kita seperti biasa ya,
menggunakan sifat operasi plusnya yang di grup faktornya. Dan surjektifnya itu sebenarnya paling mudah ya di list ya, karena ini kan tidak terlalu banyak. Meskipun ya sebetulnya secara umum bisa kita tunjukkan seperti ini. Jadi kita ambil X-nya ini, Y-nya ini kan. Sehingga kita peroleh F dari ini akan balik kan. Jadi kalau kita ambil sebarang A plus 3Z yang ada di kodomain, kita bisa bentuk X-nya kan. Jadi kita punya F-nya surjektif dan terakhir adalah ya kernelnya. Jadi kernelnya bisa kita cek. Nah, untuk yang pembuktian dengan asumsi 2 tadi juga sudah sempat dibahas. Untuk detailnya ya bisa untuk latihan ya. Tapi kurang lebih ya sama lah, tidak terlalu rumit. Jadi hitung-hitungannya ya tidak terlalu berbeda. Dan secara umum, nah kalau misalkan kita coba abstraksikan, jadi Z itu kan suatu grup, ya kan? Nah, kita abstraksikan sebarang grup G, terus 2Z ini kita ganti, jadi 2Z itu subgrup H dari G, tidak harus normal, karena G-nya kan tidak harus komutatif juga kan. Jadi hanya tidak harus normal, tetapi 3Z-nya harus subgrup normal. Kenapa? Karena kita ingin bentuk suatu grup faktor. Dan kalau ingin kita bentuk grup faktor supaya well defined, berarti kan ya kita harus mempunyai subgrup normal terlebih dahulu kan. Dan kita peroleh hanya ini subgrup dari G, K-nya subgrup normal dari G, dan irisannya jadi apa? Kalau K-nya subgrup normal, berarti kita bisa peroleh H iris K ini, dia akan menjadi subgrup normal juga dari H kan. Dan K-nya ini karena dia normal dari G, berarti dia juga normal di HK ya. Jadi HK ini ya tergantung operasinya kan. Kalau tadi operasinya kan penjumlahan, makanya kita peroleh 2Z plus 3Z. Tapi kalau yang di sini kan kita ingin secara umum. Jadi tergantung dari operasi yang ada di grupnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi hanya subgrup di G, K-nya subgrup normal di G, H irisnya juga normal, K-nya subgrup normal, berarti kita bisa membentuk apa? Pertama adalah kita bisa membentuk grup faktor dari ini kan. Jadi H per H iris K ya. Isinya apa ya? Berarti ya H dikalikan H iris K kan. Ini definisi saja ya. Jadi ini definisi dari grup faktor. Nah, kita peroleh yang kedua ini juga definisi dari grup faktor ya. Jadi kita peroleh ini dan kita bisa menggunakan TUHG untuk membuktikan bahwa H per H iris K akan isomorfis dengan HK per K ya. Jadi ini adalah bunyi dari teorema utama isomorfisme grup yang kedua. Idenya dari mana ya? Dari contoh yang kita bahas di awal tadi. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita pakai TUHG ya. Jadi kita bentuk ini dari H ke ini HK per K ya. Ini kita buat F ya kan. Nanti kan di sini secara alami kita punya H per H iris K kan. Jadi ada suatu homomorfisme natural misalkan gamma. Jadi ini adalah hom natural. Dan kalau misalkan F-nya ini kita tunjukkan F-nya epimorfisme. Terus kita tunjukkan H iris K-nya ini kernel dari F. Berarti kan kita peroleh nanti H per H iris K akan isomorfis dengan HK per K ya kan. Nah, F-nya ini apa? Jadi kalau misalkan ingin menghafalkan yang bukti-bukti seperti ini, yang dihafalkan kata kuncinya saja, jangan semuanya. Karena kalau misalkan semuanya tanpa pemahaman, nanti kalau misalkan diubah sedikit, nah itu jadi bermasalah kan, karena tidak memahami. Tapi kalau misalkan hanya kata kuncinya saja seperti ini, pembentukan F-nya bagaimana, itu kan tidak terlalu memenuhi memori dan kita bisa menjalankan keseluruhannya. Jadi idenya adalah kata kuncinya di sini pembentukan dari F-nya. Jadi F-nya apa? Nah, F-nya ini. Jadi kita memetakan H dipetakan ke HK. Oke ya.
Jadi ini F-nya, kita tunjukkan apa? F-nya suatu epimorfisma. Dan yang kedua adalah kernel F ini sama dengan H iris K, yang seperti dijelaskan tadi. Jadi kita bisa dapat diagram ini tadi ya, persis seperti tadi, cuma bedanya ini pakai pi, tapi saya tadi pakai gamma ya, kurang lebih ya sama lah. Kan hanya simbol saja. Pertama bisa kita tunjukkan F kita ini well defined. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya ambil saja sebarang dua yang sama. Nah, kalau dia sama, artinya apa? Kalau kita ini ya, jadi H2 inverse-nya dikalikan H2. Jadi di sini kan kalikan H2 inverse, H1, H2 inverse, H2 kan. Dan ini jadi identitas kan. Artinya apa? Ya ini pasti anggota K kan. Karena K-nya adalah suatu subgroup. Yang maknanya apa? Ya H1K sama dengan H2K. Ya dari definisi saja kan. Nah ini kita peroleh apa di sini? FH1 sama dengan FH2. Yang artinya F-nya ini well defined. Jadi well defined ini ya bisa dikatakan uniqueness-nya. Jadi hasil petanya kalau kita punya elemennya sama ya hasilnya harus sama ya. Dan yang kedua adalah kita mau tunjukkan F-nya merupakan homomorfisma group. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ya seperti biasa kan, by definisi FH1H2 itu jadi apa kan? Definisinya ya H1H2K kan. Dan ini sebenarnya ya lebih baik kalau dikurung ya. Jadi dari definisi operasi di HK per K, kita punya dia akan sama dengan H1K dikali H2K. Dan sekali lagi operasinya tergantung dengan operasi yang ada di grupnya. Ini kita punya dia akan sama dengan FH1, FH2 yang maknanya apa? F-nya itu merupakan suatu homomorfisma grup. Yang ketiga, supaya jadi epi kan berarti kita butuh menunjukkan surjektifnya. Nah, surjektifnya bagaimana? Kita punya XK ini, ya berarti kan ini ya, anggota ini kita tunjukkan, ini kan yang ada di kodomain kan. Jadi tunjukkan dia punya kawan, ya kan. Jadi tunjukkan setiap elemen yang di kodomain punya kawan. Bagaimana caranya? Ya kita coba konstruksi kan, yang ada di domain apa yang sebagai kawannya ini kan. Jadi kalau kita punya di sini X-nya ini anggota HK, artinya apa? X-nya ini dapat dinyatakan ya H kali K kan. Dan kalau kita punya K-nya ini subgrup normal, jadi ya kita bisa bentuk ini kan, XK kan. Oke ya. Dan XK ini sama dengan ini kan, jadi HK. Dan hanya ini yang kita ambil dari domainnya kan. Karena domainnya di sini kalau kita kembalikan lagi, dia adalah H kan. Jadi H kecil ini yang jadi calon kawan dari X-nya. Dan kalau kita operasikan ya FH sama dengan, ini dari definisi HK. HK ini kan sama dengan XK kan. Padahal XK kita ini ya ini yang kita inginkan ini tadi kan. Oke ya, jadi kita punya F-nya surjektif. Terakhir untuk kernelnya kan. Kernelnya apa? Semua yang dipetakan ke 0. Nolnya di mana? Nolnya di HK per K kan. Berarti artinya apa? Kalau nolnya di HK per K berarti ya FA-nya ini harus, ini bukan sama dengan ya, ini anggota ya. Ya enggak? Oh ya, tidak. Jadi benar ya. Jadi FA-K-nya sama dengan K. Jadi ini kelas ya, 0 plus K ya di sini maksudnya ya. 0 plus K ya. Jadi ini yang dimaksud. Dan ya dia sama dengan K sendiri ya. Berarti AK sama dengan K, mau tidak mau apa? A-nya harus di K juga. Padahal kalau kita lihat ya A-nya di sini anggota H kan. Jadi anggota H sekaligus anggota K. Berarti artinya apa? Dia anggota H iris K. Dan karena kita punya kesamaan ini semuanya, jadi kernel F sama dengan H iris K. Jadi dari ini dari 1 sampai 4, Romeo 1 sampai Romeo 4, kita peroleh ya H per H iris K ini akan isomorfis dengan HK per K.
Jadi itu untuk bukti dari teorema isomorfisme yang kedua ya. Jadi buktinya itu ya sebetulnya kalau misalkan kita sudah bisa memahami teorema utama homomorfisme grup, buktinya ya hanya menggunakan itu saja dan sisanya ya tinggal mengaplikasikan definisi. Cuma yang mungkin agak kesulitan ya intinya adalah kita lihat idenya saja kan seperti tadi kan. Jadi F-nya yang diambil itu apa gitu kan. Jadi ya itu saja yang perlu dihafalkan kan. Jadi kata kuncinya ya pembentukan F-nya tadi. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.